Menko Polhukam Mahfud MD, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Demokrat Benika Harman mengaku bakal hadir dalam rapat membahas transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Beni menegaskan dirinya akan menanyakan langsung pada Mahfud soal transaksi 349 triliun rupiah dan meminta Mahfud tak menutupi hal apapun soal itu. Beni mengkritisi semestinya Mahfud fokus menyelesaikan laporan transaksi, bukannya membuka ke publik. Mengapa Pak Mahfud mengumumkan itu kepada publik? Ya kan? Kalau ada masalah kan dia harus selesaikan, bukan mengumumkan kepada publik. Mengapa dia harus menyelesaikan? Sebab Pak Mahfud itu Menko Polhukam. Pak Mahfud itu ketua komite, dia dikasih kuasa. Kuasa yang melekat padanya sebagai Menko Polhukam maupun sebagai ketua komite bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Tapi dia nggak lakukan, malah umumkan kepada publik. Oh, saya datang, pasti saya datang. Pasti saya akan tanya dan saya minta Pak Mahfud tidak boleh ewu pakewu karena dia sudah mulai ungkapkan itu. Saat hadiri rapat di Komisi 11 DPR, Menkyu Sri Mulyani menyebut sempat kaget saat Menko Polhukam Mahfud MD pertama kali menjelaskan transaksi janggal 300 triliun rupiah lebih di media. Dalam surat pertama dari Kepala PPATK 9 Maret yang berisi kompilasi surat tahun 2009 hingga 2023. Belum ada angka yang tertulis. Barulah di surat 13 Maret terdapat penjelasan tentang transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Rabu itu 8 Maret. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023 Kepala PPATK mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Nah, surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya. Di situ ada angka 349 triliun. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga, biar imbang. Melalui akun Twitternya, Mahfud MD memastikan hadir dan meminta Komisi 3 DPR tak lagi mengundur rapat bersama membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Bahkan Mahfud menantang anggota Komisi 3 Beni Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani tidak mencari alasan dan absen pada rapat yang dijadwalkan. Mahfud memastikan hadir dan berharap Komisi 3 DPR tidak lagi mengundur rapat tersebut. Menko Polhukam menegaskan siap beradu logika dengan Komisi 3 terkait penjelasan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah tuh bawaan DPR, bukan. Gitu. Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras tuh supaya datang juga, biar imbang. Komisi 3 DPR akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK 29 Maret mendatang dalam rapat bersama untuk memaparkan rinci terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV.
Silang pendapat Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR terus berlanjut Rabu besok, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Komisi 3 DPR. Jelaskan soal gaduh transaksi 349 triliun rupiah. Lebih lengkap soal ini kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, dan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Roni, Bu Yenti. Tampaknya masih di mute. Selamat sore Bang Roni, Bu Yenti. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni, sudah ada jawaban dari Prof. Mahfud, harus datang ya Komisi 3, jangan absen. Yang keras datang terutama nih. Tanggapan Anda soal tantangan balik dari Prof. Mahfud di 300 lebih triliun ini, seperti apa Bang Roni? Terima kasih, selamat sore. Untuk yang Pak Mahfud minta, tiga-tiganya tadi saya pada saat fit and proper calon hakim agung, tiga-tiganya sudah saya tanya dan yang bersangkutan akan hadir pada besok hari untuk menyampaikan hal-hal terkait apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud pada isu 349 triliun. Nah, mungkin Pak Mahfud sedikit beda pandangan terkait dengan bahwa pemerintah bukan di bawah DPR. Nah, ini harus diluruskan agar narasinya tidak seolah-olah mendegradasi pemerintah. Tidak, kami sebagai perwakilan rakyat memanggil Pak Mahfud, Bu Menkyu, dan PPATK agar publik tidak dipusingkan dengan isu-isu terkait dengan 349 triliun ini. Nah, hari Rabu itu hasil keputusan akhir kalau memang titik temu secara pandangan dari kami sebagai perwakilan DPR dengan adanya rapat tersebut, kita akan menggunakan hak-hak sesuai dengan aturan tata tertib dengan MD3 yang berlaku agar supaya pandangannya tidak saling menyalahkan. Kami selaku DPR memberikan satu aspirasi kepada para pihak, terutama masyarakat, agar tidak bingung dengan isu yang lumayan fantastis ini. Baik, Bang Roni, kalau Anda